Sempat menghilang usai kasus kabur dari karantina, selebgram Rachel Fenya muncul lagi. Kali ini lewat video yang diunggah di YouTube Rachel Fenya. Ibu dari dua anak ini pun menceritakan hari-hari yang dilewatinya setelah kepergok kabur dari karantina hingga membuat heboh di masyarakat. Dikutip dari kanal YouTube Rachel Fenya, ia pun mengatakan di saat pertama kali akhirnya publik mengetahui, ia hanya bisa diam, takut untuk bertemu orang dan hanya bisa menangis saja di kamarnya. Di tengah rasa takutnya itu, Rachel pun tetap harus mengikuti prosedur pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Saat itu dia merasakan langsung perlakuan beberapa oknum di antara kerumunan orang yang membuatnya menangis. Rachel kemudian menceritakan apa yang terjadi di antara kerumunan banyak orang yang membuatnya menangis saat itu. Menurut Rachel, ketika dia memenuhi panggilan Polda Metro Jaya, Rachel merasa kaget ketika bertemu dengan kerumunan banyak orang dan di antara kerumunan banyak orang tersebut, menurut pengakuan Rachel, ia sempat mendapatkan cubitan-cubitan hingga kepala ditoyor dari belakang, juga kata-kata kasar yang ditujukan untuknya. Mungkin bagi Rachel yang dulu, dia akan melawan diperlakukan seperti itu. Namun, tidak dengan Rachel yang sekarang. Dia hanya bisa menunduk dan bahkan ikhlas diperlakukan lebih buruk dari itu. Sebagai informasi, Rachel Fenya divonis 4 bulan penjara dengan masa percobaan 8 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Dari vonis itu, Rachel juga diharuskan membayar denda sebesar 50 juta rupiah. Vonis itu diberikan karena Rachel terbukti bersalah melanggar atas kasus pelanggaran karantina COVID-19. Gue ulang waktu nih, gue pengen banget ngulang waktu. Terus gue bilang sama diri gue sendiri saat itu kayak, lo kan karantina aja gue. Ini tuh nggak worth it sama sekali untuk yang lo bakal jalanin ke depannya. Tapi ya itu udah terjadi gitu. Dan saat itu terjadi, saat semua orang tahu kesalahan gue, boom, semuanya jadi berita nasional. Itu gue bener-bener ada di titik yang kayak nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus melangkah, nggak tahu harus gimana, takut ketemu orang, takut menghadapi itu aja, gue tuh takut gitu. Ya udah, gue minta maaf, gue ke publik, gue minta maaf dan gue akuin kesalahan gue gitu. Dan gue juga mencoba menjalani hal-hal yang emang harus gue jalanin.